Satu kesempatan yang luar biasa kita berkumpul di sini karena pembahasan kita juga luar biasa sekali temanya, yaitu tentang menjadi bijaksana di dalam kehidupan. Memang seperti yang Pak Yani sampaikan tadi, bijaksana ini bisa dari banyak sudut, dari banyak segi, dan topik kita juga kalau tadi disampaikan oleh Pak Po tentang hubungan yang banyak bermasalah, baik antara orang tua dengan anak, mungkin dengan pasangan hidup, antar anak, kemudian juga hubungan antara anggota masyarakat, kelompok masyarakat, yang mungkin kurang harmonis. Ini semua tentu membutuhkan bekal kebijaksanaan. Kalau kita kemudian melihat perbedaan makna dari kebijaksanaan yang ada di kamus bahasa Indonesia, di situ disebutkan bijaksana itu adalah pandai, ya, kemudian ya arif lah, kemudian ya bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik, ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Pali, bijaksana itu adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah. Jadi lebih fokus pada kemampuan menyelesaikan masalah. Sehingga diharapkan kalau acara ini nanti selesai, topik yang tadi disampaikan oleh Pak Po, kerenggangan hubungan di dalam masyarakat, ini kita bisa selesaikan. Bahkan kebijaksanaan ini karena bisa menyelesaikan masalah, maka bukan hanya hubungan antar orang, antar tingkatan, antar lembaga, antar kelompok masyarakat, tapi juga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan kita masing-masing. Karena kita juga punya masalah dengan kondisi ekonomi kita, yang mungkin setelah pandemi juga masih ada dampak negatifnya, kemudian juga ada masalah kesehatan, dan masalah-masalah yang lain, yang tentunya perlu kita sikapi dengan kebijaksanaan. Nah, jadi fokus di dalam Dharma adalah kebijaksanaan ini kemampuan seseorang menyelesaikan masalah. Saudara-saudara, kebijaksanaan karena kemampuan menyelesaikan masalah ini bisa timbul dari beberapa hal. Kalau di dalam Dharma disampaikan, orang bisa bijaksana itu karena dia banyak mendengar, banyak belajar. Ini bisa menjadi salah satu sumber kebijaksanaan. Jadi, orang bisa belajar seperti sekarang ya. Kita kumpul di sini, kemudian mendengarkan pembabaran Dharma seperti ini, baik kita mendengar secara langsung melalui Zoom, ataukah melalui YouTube, atau mungkin kita nanti menonton dokumentasi acara ini, baik di waktu dekat maupun di waktu yang akan datang. Karena mendengar, karena membaca, karena belajar, kita bisa menjadi bijaksana. Kemudian, bijaksana yang lain bisa timbul karena kita berpikir sendiri. Jadi, orang mengatakan ketika umur kita bertambah, pengalaman hidup kita bertambah, maka kita pun menjadi orang yang lebih bijaksana. Jadi diharapkan kalau kita sekarang sudah usianya bertambah, katakanlah dibandingkan tahun lalu, atau mungkin kalau tadi dikatakan Cetya Buddha Padmasambhava ini sudah mengadakan acara 15 kali alias 15 tahun, apakah dalam 15 tahun pelaksanaan acara ini setiap tahun sekali, sudahkah saya berubah menjadi lebih baik? Sudahkah saya berubah menjadi lebih bijaksana? Sudahkah saya berubah menjadi memiliki kemampuan menyelesaikan masalah di dalam hidup saya? Kalau saya semakin mampu menyelesaikan masalah, berarti saya semakin bijaksana. Tetapi kalau saya masih sama itu dengan 15 tahun yang lalu,
berarti kita masih belum punya kemampuan untuk belajar lebih banyak. Jadi sekarang kalau kita belum punya kemampuan belajar lebih banyak, kita gunakan waktu kita untuk meningkatkan kemampuan belajar kita supaya kita bisa berhasil menjadi orang yang bijaksana. Jadi selain membaca, mendengar, mendapatkan informasi dari luar, tapi juga dari pengalaman sendiri, itu yang membuat kita menjadi bijaksana. Nah, kalau sudah ada dua hal yang disampaikan di dalam Dhamma, dari belajar dari luar maupun tumbuh dari pemikiran sendiri, ada yang ketiga yang lebih ditekankan di dalam Dhamma, walaupun tidak meninggalkan dua yang lain, tetapi yang ketiga ini lebih ditekankan lagi, yaitu berhasil di dalam meningkatkan kebijaksanaan karena kita dilatih, dikondisikan untuk selalu menyadari hidup adalah saat ini. Jadi, di dalam Dharma itu ada satu sistem latihan untuk meningkatkan kemampuan hidup pada saat ini. Manusia punya 3 dimensi waktu. Ada dimensi waktu yang lalu, tadi, kemarin, dulu. Ada dimensi yang akan datang, sebentar lagi, nanti, besok, lusa, tulat, tubin, ya. Kalau habis lusa itu dalam bahasa Indonesianya sebetulnya adalah tulat dan tubin. Ya, lusa adalah 2 hari kemudian, kemudian tulat 3 hari kemudian, tubin adalah 4 hari kemudian, dan seterusnya. Kemudian nanti waktu yang lama sekali, itu adalah termasuk dimensi yang akan datang. Ada dimensi lalu, ada dimensi yang akan datang, tetapi kadang manusia itu melupakan dimensi saat ini. Dimensi masa lalu penting karena merupakan saat ini yang sudah lewat, yang perlu kita jadikan pelajaran. Dimensi yang akan datang perlu juga, karena itu sebagai tujuan. Tetapi yang paling penting adalah dimensi saat ini, dimensi waktu saat ini. Karena saat inilah kita sedang hidup. Masa lalu kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup, jadikan itu pelajaran. Masa depan akan hidup, tapi belum tentu hidup. Saat inilah kita hidup, dan kita jadikan saat ini, kita maksimalkan untuk mengembangkan kesadaran. Sadar saat ini sedang berpikir, sadar saat ini sedang berbicara, sadar saat ini sedang bekerja, sehingga kesadaran setiap saat inilah yang nanti akan membantu menyelesaikan semua permasalahan. Karena kesadaran saat inilah yang akan dapat meningkatkan kebijaksanaan kita. Sehingga kalau kita memandang ataupun melihat kebijaksanaan yang lebih dalam lagi, selain tadi dikatakan kebijaksanaan itu adalah dapat menyelesaikan permasalahan, maka di dalam Dhamma disampaikan kebijaksanaan itu adalah kemampuan seseorang melihat yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting. Ini sekarang menjadi lebih dalam. Kalau hanya sekedar menyelesaikan masalah, kelihatannya masih belum spesifik. Tapi kalau kemudian kita masuk ke dalam mengamati yang penting sebagai yang penting, ataupun mengetahui yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting, jangan dibalik-balik. Yang dibalik itu maksudnya adalah penting dianggap tidak penting dianggap penting. Nah, itu kita akan menjadi orang yang bijaksana. Ini sekarang sebetulnya solusi kita untuk menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ponijan tadi, yang sebetulnya Pak Ponijan melihat kehidupan kita sehari-hari seperti ini. Ada permasalahan di dalam keluarga, permasalahan di dalam masyarakat,
bahkan permasalahan dalam skala global. Saudara-saudara, sekarang kita mulai dari skala yang paling kecil dulu, yaitu keluarga. Hubungan antara orang tua dengan anak. Saudara-saudara, kebijaksanaan mengatasi problem antara orang tua dan anak itu dimulai dengan menyadari saat ini bahwa saat ini berbeda dengan yang tadi dan yang nanti. Ketika seorang anak berbuat kesalahan, kemudian orang tua bagaimana menyikapinya? Sebetulnya kesalahan adalah ketika sudah dilakukan, telah dilakukan, itu berarti milik masa lalu, sebetulnya itu hanya menjadi kenangan. Sehingga orang tua hanya menyikapi saat ini bahwa, anak, kamu memang tadi sudah melakukan kesalahan. Cobalah sekarang kamu pelajari kesalahanmu itu untuk kamu perbaiki perilakumu mulai sekarang agar di masa depan tidak timbul masalah serupa. Nah, jadi orang tua menggunakan ketiga dimensi waktu ini untuk menekankan perubahan mulai saat ini. Ketika suami istri terjadi permasalahan juga sama. Ketika pasangan hidupnya bersalah, kemudian salah satu pihak mengatakan, memang kamu tadi sudah mengucapkan kalimat itu, kamu tadi sudah melakukan tindakan itu. Tindakan itu memang mungkin bagi kamu biasa, tetapi bagi orang lain, terutama saya, tindakan itu kurang sesuai. Marilah sekarang kita belajar supaya tindakan itu jangan kita ulang di masa depan. Kita mulai saat ini kita bertekad untuk tidak melakukan tindakan serupa lagi. Mulai saat ini saya bertekad, saya mulai menyadari apa yang saya ucapkan, mulai saya menyadari apa yang saya pikirkan, mulai saya menyadari apa yang saya perbuat, supaya saya mulai saat ini sampai selama-lamanya tidak mengulang lagi. Demikian pula dengan kasus antar masyarakat, demikian pula kasus global, sebetulnya prinsipnya sama. Nah, kenapa kasus-kasus antar keluarga, antar anggota keluarga, antar pasangan hidup, antar lembaga masyarakat dan sebagainya berkepanjangan? Karena orang itu cenderung mengikat, mengaitkan masa lalu itu ditarik ke sini, kepada saat ini. Jadi ketika kita menegur seseorang yang tadi sudah berbuat salah, kita kemudian marahnya itu tentang yang tadi. Tadi kenapa sih kamu begitu? Tadi kenapa sih kamu bertindak itu? Tadi kenapa sih? Memarahi tadi itu sebetulnya adalah memarahi hanya kenangan. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Kemudian kadang-kadang kita malah mengucapkan kalimat yang lebih menyakitkan lagi. Dulu kamu kan sudah saya kasih tahu. 15 tahun yang lalu kamu sudah saya kasih tahu. Tapi kamu selalu mengulang kesalahan yang sama. Jadi kita menarik 15 tahun yang lalu itu, kita kembalikan ke saat ini, dan kita marahi untuk kesalahan yang 15 tahun yang lalu. Kalau seperti ini, saudara, maka hubungan orang tua dengan anak, hubungan kakak dengan adik, hubungan suami istri, hubungan antar anggota masyarakat, hubungan secara global tidak akan pernah ada kedamaian. Karena setiap orang pasti memiliki kesalahan.
tapi juga setiap orang punya nilai-nilai yang baik. Nah, kalau hanya diingat kesalahannya saja tanpa mengingat kebaikannya, ini menjadi tidak adil. Dan kalau kita hanya memarahi kesalahannya saja di masa lalu, menjadi tidak adil kalau kita juga tidak mengingat kebaikannya. Nah, kalau memang kita tidak sanggup mengingat kebaikannya, ya tidak usah mengaitkan keburukannya. Kita cukup menyampaikan bahwa kamu memang pernah berbuat salah, tetapi saat ini adalah kesempatan memperbaiki. Jadi kita menghargai saat ini karena saat inilah kita hidup. Kalau saat ini kita hidup dan saat ini kita bisa menghargai orang-orang di lingkungan kita, apakah itu saudara kita, apakah itu keluarga kita, pasangan hidup kita, tetangga kita, dan semuanya yang berhubungan dengan kita, kalau kita bisa menghargai mereka, maka hidup ini menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Nah, ini kalau kita berbicara tentang problem yang di luar. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kebijaksanaan di dalam dhamma yang artinya bisa menyelesaikan semua permasalahan itu juga berhubungan dengan masalah kita sendiri. Baik itu berhubungan dengan emosi kita, atau mungkin dengan problem rumah tangga sendiri yang kita pikirkan, padahal pasangan hidup kita tidak memikirkan hal itu. Problem ekonomi yang mungkin kita mikirkan, padahal orang lain tidak memikirkan itu, anggota keluarga kita nggak memikirkan itu. Problem kesehatan kita yang mungkin orang lain juga atau keluarga kita tidak memikirkan itu. Tapi itu ada di dalam kita. Yang orang sering mengatakan kita sedang stres. Stres itu karena kita membawa masa lalu ke masa sekarang atau menarik masa depan ke masa yang sekarang. Jadi kita stres itu kemudian mengatakan, duh kenapa ya dulu saya kok mengambil keputusan seperti itu sampai saya sekarang mengalami kesulitan seperti ini. Nanti di masa depan kalau ada kesulitan ini terus berkepanjangan bagaimana, dan akhirnya kita stres. Problemnya sama, semua problem itu karena kita menarik masa lalu ke masa sekarang, masa depan ke masa sekarang, akhirnya pikiran kita kacau. Tapi kalau kita bisa memisahkan masalah bahwa itu adalah milik masa lalu yang kita bisa jadikan pelajaran, itu milik masa depan yang kita jadikan tujuan, namun kita mulai melakukan yang terbaik saat ini, maka batin ini menjadi lebih tenang. Kita mempunyai kebijaksanaan untuk menyikapi kehidupan. Nah, jadi sekarang, aduh saya ini gimana ya, kalau saya ini tambah tua, tambah lemah, tambah sakit. Kenapa kita mengeluh seperti itu? Karena kita merasa dulu saya belum tua, dulu saya belum sakit-sakitan, dulu saya belum lemah. Kenyataan kan sekarang saya tua, sakit, dan lemah. Nanti kalau saya semakin tua, semakin sakit, semakin lemah, bagaimana? Atau nanti kalau saya meninggal, bagaimana? Padahal saat ini saya masih bisa berkarya. Saat ini saya masih ada kekuatan, walaupun menurun dibandingkan sebelumnya. Saat ini saya belum meninggal. Nah, kalau demikian, saya manfaatkan saat ini dengan maksimal. Kalau saya bisa memanfaatkan saat ini dengan maksimal, seandainya nanti malam meninggal sekalipun, saya sudah melakukan yang terbaik dengan kondisi fisik saya yang melemah, kondisi fisik saya yang menua, kondisi fisik saya yang sakit-sakitan. Saat saya meninggal, saya sudah memiliki kesempatan melakukan semua yang terbaik. Tidak ada lagi penyesalan. Jadi prinsipnya kita selalu melakukan yang terbaik saat ini. Anda para mahasiswa yang akan ujian misalnya, kadang-kadang kita mikir, aduh kemarin saya belum belajar banyak ini, besok kalau ujian bagaimana ini. Kemarin belum belajar banyak, Anda menyesali apapun juga, Anda sudah tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Besok Anda takut seapapun juga, saat ini toh belum nyampe ke besok itu. Tetapi saat ini Anda lakukan yang terbaik. Apa itu?
persiapkan, ya buka buku Anda semaksimal mungkin Anda bisa belajar pada saat ini. Dan kemudian kalau besok berhasil ujiannya, jadikan ini pengalaman bahwa kalau kemarin-kemarin saya tidak belajar, hasilnya pada saat menjelang ujian saya stres. Kalau begitu di masa depan, saya akan persiapkan dengan lebih baik supaya ketika ujian saya tidak lagi stres. Nah, dengan cara demikian, masa lalu menjadi pelajaran, masa depan menjadi tujuan, tetapi saat ini tetap melakukan yang terbaik. Kalau kita bisa melakukan ini terus-menerus di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam berbagai segi kehidupan, maka hidup kita ini menjadi lebih nyaman. Tidak ada masalah lagi, karena kalau kita selalu berpikir saat ini, maka penyelesaian masalah itu menjadi lebih mudah. Karena kita lalu bandingkan, oh ini yang sudah lampau, ya sudah, saya sudah tahu ini masa lampau, ya sudah di pelajaran saja. Ini masa depan belum datang, ya sekarang saya mulai perbaiki saat ini. Hidup menjadi lebih mudah, hidup menjadi lebih sederhana, dan hidup pun menjadi bahagia. Kalau kita sudah bisa seperti itu, maka kebijaksanaan ini akan bisa kita pertahankan untuk waktu yang lama. Karena kebijaksanaan ini bukan hanya sekedar teori, tapi harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Dhamma ada beberapa watak yang kadang-kadang orang mendengarkan ceramah seperti ini, kemudian memahami ketika mendengar, tetapi setelah selesai, dia lupa dengan apa yang dimengerti barusan. Bahkan dia tidak mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Dhamma, orang seperti ini dikatakan mempunyai kebijaksanaan terbalik. Apa ini kebijaksanaan terbalik? Jadi, orang ini mendengar dengan baik, membaca dengan baik, apa saja yang sudah disampaikan, baik dari buku, dari segala macam itu, dari pengalamannya sendiri juga, tetapi kemudian dia tidak mengingat dengan baik. Dia tidak menggunakan kemampuannya ini untuk membiasakan kebijaksanaan yang dia miliki. Maka disebut kebijaksanaan terbalik, yaitu seperti orang yang membawa guci yang gampang terbalik, sehingga begitu diisi, ketika dia mengisi, begitu berdiri dari tempat pengisian air, gucinya terbalik dan semuanya tumpah. Tadi sempat masuk, tapi semuanya tumpah. Nah, ini adalah kebijaksanaan terbalik. Jadi tidak begitu bermanfaat. Kemudian ada juga kebijaksanaan jenis yang kedua, yaitu kebijaksanaan dalam pangkuan. Kebijaksanaan dalam pangkuan ini apa? Orang yang mendengar Dhamma dengan baik, orang yang kemudian bisa berdiskusi Dhamma, kalau tadi disampaikan oleh Pak Ponijan, nanti ya kita ada kesempatan tanya jawab, wah, kemudian dia diskusi dengan hebat sekali. Kadang-kadang mungkin jawaban dari saya masih dibikin pertanyaan yang baru lagi, dan seterusnya, wah pokoknya pertanyaannya bagus sekali, tapi begitu selesai, semuanya hilang, semuanya tidak dipraktekkan. Nah, ini artinya adalah seperti kebijaksanaan terbalik, yaitu seperti orang yang meletakkan benda-benda, biji-bijian, barang-barang di dalam pangkuannya. Jadi orang kalau membaca buku, kemudian diletakkan di pangkuan, dia makan kacang, diletakkan sisanya masih di pangkuan, dan lain sebagainya, begitu dia berdiri, semuanya terbuang juga. Jadi ini adalah kebijaksanaan dalam pangkuan. Jadi kebijaksanaan itu hanya bersifat sementara. Kalau tadi kebijaksanaan terbalik, kebijaksanaan yang tidak membawa manfaat, kelihatannya mengerti, tapi tidak begitu bermanfaat. Tapi kalau kebijaksanaan dalam pangkuan, ini adalah kebijaksanaan yang hanya berlaku sederhana, berlaku singkat, tetapi selanjutnya tidak akan
diingat lagi. Nah, kebijaksanaan yang ketiga adalah kebijaksanaan yang diharapkan muncul dari pembicaraan kita dalam kesempatan ini adalah kebijaksanaan yang meluas. Kebijaksanaan yang meluas ini adalah seperti orang yang membawa guci dengan baik, sehingga ketika diisi air, dia bisa mengisi gucinya ini dengan aman. Dan ketika dia berdiri, juga air di dalam guci ini bisa dimanfaatkan. Bisa dia berdiri, kemudian airnya tidak tumpah, dia bisa bawa ke ruangan lain atau ke tempat lain, dan akhirnya bisa dimanfaatkan. Ini adalah kebijaksanaan yang meluas. Artinya kebijaksanaan yang kita dengar, kebijaksanaan yang kita baca, kebijaksanaan yang kita alami, kebijaksanaan yang berhasil dari hasil kita memusatkan pikiran pada hidup saat ini akan terbawa terus menjadi kebiasaan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, dan kita menjadi orang yang bijaksana. Dan kalau kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, kita juga bisa menyelesaikan masalah dengan orang lain, kita bisa menyelesaikan masalah dengan lingkungan, maka Dhamma ini akan menjadi pedoman hidup, karena Dhamma ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Menjadi bijaksana dalam kehidupan adalah hasil kita menyelesaikan permasalahan dengan diri kita sendiri, karena dengan menyelesaikan diri kita sendiri, ketika kita menyadari 3 dimensi waktu tadi, selain kita belajar, selain kita juga mengalami sendiri, tapi kita juga memusatkan pikiran pada kekinian, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, masa depan sebagai tujuan, maka kebijaksanaan dalam kehidupan akan muncul dan hidup pun menjadi bahagia. Kita menjadi sumber kebahagiaan untuk diri kita, kita juga menjadi sumber kebahagiaan, bahkan menjadi orang yang bisa menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan bahkan di mana saja.